Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Ada Alia Salsia, absen 2, Dwika Pramudita, absen 8, Muhammad Tamami Melano Salusa, absen 17, Muhammad Abdillah, absen 19, Pratiwi Putri Mulia Kirana, absen 25, dan Cecilia Kristina, absen 30. Lalu kali ini kita akan membahas apa sih Kabinet Ali Sastro Amijoyo II itu. Kabinet Ali Sastro Amijoyo ini atau sering pula disebut Kabinet Ali Rom Idam yang diketuai oleh Ali Sastro Amijoyo itu sendiri. Dan kenapa sih bisa disebut dengan Kabinet Rom Idam? Karena Sastro Amijoyo didampingi oleh Muhammad Rom dan Idam Khalid sebagai wakilnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang program kerja Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Yang pertama, ada pembentukan Provinsi Irian Barat. Jadi, pasca pembatalan perjanjian KMB, Kabinet Ali dengan segera merebut kekuasaan atas Irian Barat dari tangan Belanda dan mengupayakan untuk segera membentuk Provinsi Irian Barat. Selanjutnya, ada melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Jadi pada saat itu terjadi konflik politik di dunia yang membuat Indonesia tidak ingin terlibat di dalamnya. Apalagi pada saat itu Indonesia sendiri merupakan negara yang baru saja merdeka. Bahkan dalam menata negaranya, Indonesia masih belum tentu arah. Apalagi kemerdekaan Indonesia masih belum diakui oleh Belanda. Adanya ancaman kedatangan Belanda maupun Jepang bisa kapan saja menghampiri Indonesia. Maka dari itu, masa Kabinet Ali ini menetapkan Indonesia untuk menjalankan politik bebas aktif. Lalu ada pembatalan perjanjian KMB. Perjanjian Konferensi Meja Bundar merupakan perjanjian yang membawa dampak buruk dan kerugian yang besar bagi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pada tanggal 3 Mei 1956, perjanjian ini resmi dibatalkan. Selain itu, Kabinet Ali II juga menjalankan keputusan KAA atau Konferensi Asia Afrika. Apa sih isi keputusan itu? Yang pertama, ada menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB. Yang kedua, ada menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Yang ketiga, ada mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa. Yang keempat, ada tidak melakukan campur tangan dalam persoalan dalam negeri negara lain. Yang kelima, ada menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif. Yang keenam, ada tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain. Yang ketujuh, ada tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. Yang kedelapan, ada menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai. Yang kesembilan, ada memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Dan yang terakhir atau nomor 10, ada menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Program kerja selanjutnya yaitu ada pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat pembentukan DPRD. Diharapkan dengan dipercepatnya pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka aspirasi dan keinginan dari masyarakat yang ada di daerah dapat dengan mudah didengar oleh pemerintah pusat dan tidak ada lagi kegaduhan maupun ada perpecahan yang ada di daerah. Selanjutnya ada menyehatkan keseimbangan keuangan negara. Pada saat itu, kondisi keuangan negara sedang sangat buruk dan sedang parah. Oleh karena itu, Ali Sastro Amijoyo memiliki program agar keuangan negara dapat seimbang kembali. Dan yang terakhir, ada merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Karena Indonesia yang waktu itu dijajah oleh Belanda menggunakan ekonomi kolonial yang dibawa oleh Belanda, maka Ali Sastro Amijoyo menginginkan agar Indonesia dapat menggunakan ekonomi nasional dalam menjalankan kegiatan ekonomi negara. Selanjutnya, saya akan membahas tentang masalah yang dihadapi oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo II.
Yang pertama ada munculnya perasaan anti-Cina. Setelah Undang-Undang Pembatalan KMB ditandatangani, banyak orang-orang Belanda menjual perusahaannya kepada orang-orang Cina. Hal ini mengakibatkan munculnya peraturan untuk melindungi pengusaha nasional sebab Cina banyak membeli perusahaan Belanda. Yang kedua, ada munculnya pergolakan di daerah. Pada waktu Kabinet Ali Sastroamidjojo II menjabat, banyak sekali pergolakan daerah yang terjadi. Dan gerakan ini mengacu kepada separatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, dan lain-lain. Yang ketiga, ada terjadi krisis di berbagai daerah. Hal ini disebabkan karena pemerintah dianggap mengabaikan pembangunan di daerah-daerah, sehingga krisisnya pun semakin memuncak. Terus, selanjutnya ada konflik antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer, dan hal ini pun mengakibatkan konflik di antara kedua partai tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai penyebab runtuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II atau yang lebih singkat disebut dengan Kabinet Ali II. Jadi, pada tanggal 14 Maret tahun 1957, Ali Sastroamidjojo kembali menyerahkan mandatnya kepada Presiden karena pada tubuh Kabinet Ali II ini terdapat dan terjadi perpecahan antara kubu Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan kubu Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Nah, kubu dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia ini menginginkan agar Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya dan ditujukan kepada Presiden sesuai dengan tuntutan dari daerah. Tapi Ali Sastroamidjojo ini mempunyai pendapat lain. Dia berpendapat bahwa kabinet tidak diwajibkan mengembalikan mandatnya hanya dikarenakan tuntutan dari daerah. Jadi, pada tepatnya bulan Januari tahun 1957, Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi menarik seluruh menteri-menteri dari Kabinet Ali II, dan hal tersebutlah yang membuat Kabinet Ali II ini menjadi sangat lemah, sehingga menjadi faktor pemicu Kabinet Ali II runtuh. Sebelum lebih lanjut, demokrasi liberal itu sendiri merupakan suatu sistem politik yang dianut atas dasar kebebasan baik itu individu, masyarakat, atau pempres. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dari demokrasi liberal. Yang pertama, ada hak kebebasan individu dilindungi oleh konstitusi sehingga kebebasan individunya tinggi. Pada demokrasi liberal, setiap manusia memiliki kebebasan individu yang sama dan tinggi, sehingga penegakan hak asasi manusia juga semakin ketat dan pelanggaran yang dilakukan bisa terjerat pasal atau hukum yang kuat dan tegas. Kemudian, adanya lembaga yang mengkontrol dan membatasi kekuasaan pemerintah. Hal ini dilakukan agar pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan dan bertindak semena-mena. Selanjutnya, ada tingkat pendapatan penduduk yang relatif tinggi. Hal ini terjadi karena tidak terlalu ketatnya peraturan yang mengikat roda ekonomi, sehingga orang-orang berbisnis bisa dengan lebih leluasa mengembangkan bisnisnya. Dan yang terakhir, ada fokus dengan rencana jangka pendek negara. Dengan lebih fokusnya pemerintah terhadap rencana jangka pendek, akan semakin banyak program yang berhasil berjalan karena teraturnya prioritas program dengan merencanakan program yang bisa lebih dilaksanakan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu adalah kekurangan demokrasi liberal. Kekurangan demokrasi liberal yang pertama yaitu ada individualitas itu menjadi tinggi. Dengan adanya demokrasi ini, tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat akan terus fokus terhadap kebebasan yang mereka miliki untuk berbuat apapun yang terfokus pada diri mereka masing-masing. Banyak masyarakat yang lebih fokus dalam mengembangkan diri mereka masing-masing tanpa memikirkan sekitarnya, sehingga menghasilkan individu-individu tersebut mempunyai rasa ingin berdiri sendiri ataupun independen, di mana akar dari budaya Indonesia mulai menghilang dan tergantikan. Nah, yang kedua yaitu konflik agama dan suku menjadi tinggi. Karena salah satu cirinya bebas memeluk agama dan kepercayaan dari masing-masing individu, maka baik menimbulkan konflik di masyarakat dan suku-suku. Dengan ditetapkannya demokrasi liberal, di mana semua bebas dalam memilih ini dan itu, nah itulah yang menjadi penyebab mengapa banyaknya konflik di Indonesia pada saat itu. Jika kita berkaca
ke Amerika, di mana mereka menerapkan ideologi yang sama, di mana tata kehidupan dan gaya maupun sopan santun mereka sedikit bergeser. Namun hal itu tidak berlaku di Indonesia. Karena pada dasarnya Indonesia merupakan negara yang berkebudayaan sopan santun, tata krama, gotong royong, dan itu tidak bisa digantikan dengan liberalisme. Sehingga ketika diganti menjadi liberalisme, banyak masyarakat yang ingin menjadi independen dalam menentukan apapun. Yang ketiga, yaitu ada konflik antar partai. Sebagaimana dampak dari adanya pemahaman liberalisme membuat semua orang berhak dan bebas dalam membuat sesuatu organisasi ataupun partai, dan banyak sekali menyuarakan pernyataan yang membuat antar partai sering bertengkar. Karena pada saat itu banyak sekali terbentuknya partai, dan dengan diterapkannya demokrasi tersebut membuat banyak partai saling bertengkar dalam menyuarakan pendapat yang dilandasi atas dasar ketidaksukaan atas ideologi dari partai lain. Dan hal ini jugalah yang menyebabkan sering bergantinya kabinet di Indonesia. Nah, yang selanjutnya yang keempat itu ada para politisi partai sering menghalalkan segala cara. Dengan adanya demokrasi liberal, di mana setiap individu bebas melakukan apapun, disitulah para politisi ini sering menghalalkan segala cara agar tujuan partai tercapai. Demi mewujudkan sesuatu, para politikus ataupun partai rela untuk menghalalkan segala cara seperti membuat partai lain bubar dan lain sebagainya menguntungkan diri mereka masing-masing. Nah, yang kelima yaitu adanya banyak aspirasi masyarakat ataupun visi misi dari partai yang tak terrealisasikan. Sering bergantinya kabinet ini dan itu, dan setelah menjanjikan ini dan itu pada saat demokrasi liberal yang akhirnya tak terwujud dikarenakan sering bergulingnya partai akibat konflik antar partai. Dengan sering bergantinya kabinet yang dikarenakan ulah partai, membuat banyak visi dan misi dari sebuah kabinet untuk mewujudkan kedamaian dan keadilan tidak bertahan lama, karena harus angus bersamaan dengan kabinetnya. Hal inilah yang juga membuat konflik sering terjadi di berbagai daerah, bahwa pemerintah tidak melaksanakan janjinya pada visi dan misi kabinet. Selanjutnya ada bagian demokrasi liberal, atau lebih tepatnya setuju atau tidak setuju dengan demokrasi liberal. Kelompok kami tidak setuju dengan demokrasi liberal dikarenakan beberapa alasan. Nah, yang pertama itu karena akan menyebabkan adanya individualis yang tinggi. Hasilnya tidak begitu baik karena tidak sesuai dengan gotong royong, gaya hidup bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, meningkatkan disintegrasi antar agama dan etnis karena kurangnya rasa toleransi antar sesama, terutama bagi negara yang memiliki beragam budaya seperti Indonesia yang sangat memerlukan integrasi nasional yang kuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sahabat saya Dwika. Banyak partai atau organisasi yang saling menyerang dengan pernyataan. Di sini maksudnya akan ada sebuah partai yang merasa tingkatnya lebih tinggi. Lalu berikutnya, terlalu sering berganti kabinet. Nah, karena terlalu sering berganti kabinet, ini akan membuat janji-janji dari masing-masing kabinet yang belum selesai tidak akan terrealisasikan. Lalu, para politisi itu mudah untuk melakukan sebuah kecurangan. Nah, kecurangan di sini itu maksudnya para politisi itu akan melakukan segala cara untuk dapat mendapatkan sesuatu. Demikian presentasi kelompok kami mengenai Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.